Yudi adalah seorang YouTuber mukbang yang terkenal. Dia sering melakukan live mukbang dan selalu mengikuti request para penontonnya. Dan kali ini seorang penonton meminta untuk melakukan mukbang cilok mercon yang super pedas. Halo guys, hari ini aku mukbang cilok mercon super pedas yang katanya bikin lidah kebakar. Kalian pasti penasaran kan gimana rasanya? Jangan lupa ya buat kasih like, komen, dan subscribe biar aku itu makin semangat bikin konten ekstrim seperti ini. Pak, ini ciloknya udah aku siapin. Tapi kamu yakin kuat makan sebanyak ini? Ini pedes banget loh. Aku aja nyium aromanya udah bikin lidah aku gatel. Jangan sampai kamu sakit gara-gara mukbang ini ya. Tenang aja bu, ini kan demi konten. Kalau nggak ekstrim nggak seru. Lagi pula aku itu udah biasa makan pedes. Kamu nggak perlu khawatir deh. Ya udah, tapi jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Aku nggak mau nanti kamu sakit atau malah harus dirawat gara-gara ini. Ingat, kesehatan itu lebih penting daripada konten ya pak. Yo, kamu nggak usah khawatir. Aku kan jago makan pedes. Kalau nggak percaya nanti lihat aja aku bakal habisin semuanya tanpa masalah. Sumi meletakkan mangkuk besar berisi cilok di depan Yudi, lalu pergi ke dapur dengan raut yang cemas. Oke teman-teman, guys, ini ada ciloknya. Lihat ada banyak saus pedes yang menggoda. Aku bakal habiskan ini semua dengan kalian ya. Jangan lupa buat terus dukung aku ya dengan share video ini ke teman-teman kalian juga. Ia memulai memakan cilok satu persatu dengan ekspresi bahagia sambil bercanda dengan para penonton. Wah, Bang Yudi keren banget. Aku nggak mungkin kuat makan segitu banyaknya. Nah, jangan lupa tambah sausnya lagi biar makin pedas. Masa tambah lagi? Ya udah aku tambah sausnya. Lihat nih, sausnya jadi makin banyak. Semoga kalian nggak ngiler di rumah ya. Yudi menuangkan saus pedasnya ke cilok membuat makin berlimpah saus. Ia terus makan dengan ekspresi puas meski mulai terlihat berkeringat. Pak, udah dong, itu sausnya kebanyakan. Aku takut kamu nggak kuat nanti, Pak. Ini seru, Bu. Penonton suka kalau kita lebih ekstrim. Jangan khawatir. Ya, tapi jangan sampai kamu sakit gara-gara ini loh, Pak. Udah santai aja. Aku tahu batasanku. Ya, kamu itu lihat aja nanti. Aku bakal habisin ini sampai tuntas tanpa masalah. Penonton pasti puas. Beberapa jam kemudian setelah mukbang cilok mercon ia selesai. Oh, akhirnya selesai juga teman-teman. Aku berhasil menghabiskan semuanya nih. Jangan lupa share video ini ya. Ini adalah tantangan yang gak semua orang bisa lakukan loh. Bang Yudi hebat banget ya. Aku salut banget sama kamu. Duh, pasti perutnya panas tuh. Jangan lupa minum air banyak ya bang. Pak, kamu gak apa-apa kan? Oh dari tadi pegangin perut terus. Jangan bilang kamu mulai sakit gara-gara cilok tadi. Enggak apa-apa kok bu, cuma pedes aja, biasa. Ini sih udah jadi hal biasa buat aku. Kamu nggak perlu panik. Yakin? Jangan-jangan kamu sakit perut lagi pak? Mau aku ambilin obat dulu? Kamu kelihatan nggak enak badan pak? Nah, nggak usah repot-repot bu. Aku cuma butuh istirahat sebentar. Semua ini pasti bakal hilang kalau aku tidur. Yudi berdiri tetapi tiba-tiba wajahnya pucat dan langkahnya terhuyung-huyung. Ia kemudian terjatuh. Lalu sang istri membawa ke dalam kamar. Pak, bangun pak. Kenapa aku jadi takut lihat kamu kayak gini ya pak? Aduh, perutku sakit banget bu. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Ini nggak biasa bu. Aku nggak kuat lagi. Astagfirullahaladzim pak. Panggil ambulans sekarang juga. Kamu tahan dulu ya. Jangan banyak gerak. Aku segera telepon. Sumi menelpon ambulans sambil mencoba menenangkan si suaminya. Pak, coba tahan dulu ya. Ambulannya sebentar lagi datang kok. Aku gak kuat bu, rasanya sakit banget di perut ini. Apa aku kena penyakit serius ya? Aku takut bu. Mana pasiennya bu? Kami dapat laporan bahwa kondisinya darurat. Suami saya di dalam mas. Dia kesakitan dari tadi. Tolong segera periksa dia ya mas. Aku benar-benar khawatir. Baik kok, kami akan segera membawa pasien ke rumah sakit. Apa ada riwayat penyakit lambung atau alergi sebelumnya? Tahu saya sih dia nggak ada riwayat seperti itu pak. Tapi tadi dia makan yang sangat pedas dalam jumlah banyak. Apa mungkin itu penyebabnya ya pak?
Bisa jadi Bu, makanan pedas berlebihan memang sering memicu masalah lambung akut. Kami akan memeriksa lebih lanjut di rumah sakit ya. Yudi dibawa ke dalam ambulan. Bu, aku takut, jangan tinggalin aku ya. Iya Pak, aku di sini. Aku gak akan meninggalkan kamu. Kamu harus kuat ya Pak. Kita akan lewati ini bersama-sama. Kita bergerak cepat. Silakan naik Bu, kalau ingin menemani. Ambulan melaju dan langsung menuju ke rumah sakit. Kami akan segera melakukan pemeriksaan lengkap Bu. Apa suami Anda memiliki alergi terhadap obat tertentu atau bahan-bahan makanan tertentu? Setahu saya nggak ada Dok. Tapi dia tadi makan banyak cilok yang pedes banget. Mungkin itu penyebabnya. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisinya ya. Kami akan memasang infus sekarang untuk menghidrasi pasien. Yudi terbaring lemah di ranjang, wajahnya tampak kesakitan. Bu, aku nggak tahan Bu, rasanya perutku panas banget seperti kebakar. Pak, sabar ya. Kamu harus kuat. Dokter sedang berusaha yang terbaik untuk kamu. Aku di sini buat kamu kok. Bu, mohon tenang. Kami akan memberikan obat pereda nyeri. Tolong ibu tunggu di luar ya, agar dokter bisa fokus. Iya Mbak, tolong bantu suami saya ya. Beberapa jam setelah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan, Bu, kami sudah memeriksa kondisi suami Anda. Sepertinya dia mengalami gastritis akut akibat konsumsi makanan pedas yang berlebihan. Hal ini menyebabkan peradangan di lambungnya. Astagfirullahaladzim Dok, apa kondisinya parah? Apa ada hal lain yang harus kami lakukan? Saya benar-benar khawatir Dok. Untuk saat ini, kami akan memberikan obat pereda nyeri dan antiinflamasi untuk meredakan peradangannya. Namun, suami Anda harus menjalani diet yang ketat selama masa pemulihan. Hanya boleh makan makanan lunak seperti bubur selama setahun ke depan. Setahun Dok? Itu waktu yang lama sekali. Apa tidak ada cara lain supaya dia itu bisa sembuh lebih cepat Dok? Saya paham ini berat, tapi ini langkah terbaik agar kondisi lambung pulih sepenuhnya Bu. Jika dia nggak mengikuti saran ini, resikonya akan jauh lebih besar. Baik Dok, saya akan pastikan suami saya mematuhi semua anjurannya. Terima kasih sudah membantu kami ya. Sama-sama Bu. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Sekarang silakan temani suami Anda. Sejak saat itu Yudi harus dirawat di rumah sakit selama 1 tahun dan hanya boleh makan bubur selama perawatan. Pak, ini buburnya udah ibu siapin. Bubur polos tanpa garam, tanpa apa-apa. Dokter bilang ini yang terbaik buat lambung kamu. Pelan-pelan ya makannya. Ya Bu, terima kasih ya. Tapi Ibu yakin ini bubur? Rasanya kayak makanan kapas. Iya Pak, meskipun rasanya nggak enak, yang penting lambung kamu itu nggak tambah parah. Kalau kamu terus begini, ibu yang repot urusin kamu lu. Oh, Ibu ada-ada aja. Tapi kalau nggak ada Ibu, aku nggak tahu harus gimana lagi. Terima kasih ya Bu, udah selalu ada. Iya Pak, namanya juga istri. Lagian siapa lagi yang mau ngurus kamu kalau bukan ibu Pak? Udah ayo makan ibu. Tapi ngomong-ngomong, kapan kamu sadar kalau kebiasaan kamu yang nekat itu malah bikin rugi sendiri? Coba dari dulu kamu itu dengar kata-kata ibu. Ya Bu, aku menyesal banget kalau ingat gimana ngotot waktu mukbang itu. Nggak ada konten yang sebanding sama kesehatan Bu. Nah itu baru kamu sadar. Kalau nanti kamu sembuh, kamu mau apa? Masih mau mukbang yang aneh-aneh? Enggak Bu, aku udah kapok. Nanti aku mau bikin konten yang lebih bermanfaat aja. Nggak usah ekstrim-ekstrim lagi. Bagus kalau begitu. Ibu dukung Pak. Yang penting sehat dulu. Jangan kepikiran yang lain-lain. Dokter masuk ke kamar untuk memeriksa keadaan Yudi. Selamat pagi Pak Yudi. Bu Sumi, bagaimana pagi ini? Kondisinya sudah sedikit membaik. Alhamdulillah Dok, sudah agak mendingan. Tapi masih kelihatan lemas. Pagi Dok, saya udah bisa makan bubur sendiri tadi walaupun rasanya ya gitu deh. Itu bagus Pak. Berarti lambung Anda mulai beradaptasi. Tapi tetap disiplin ya. Bubur polos ini memang membosankan. Tapi ini yang paling aman untuk kondisi Anda sekarang. Ya Dok, saya nurut kok. Nggak mau kejadian ini terulang lagi. Bagus kalau begitu. Kalau nggak ada keluhan lain, kita akan teruskan perawatan seperti ini sampai lambung Anda benar-benar pulih ya. Jangan khawatir, pelan-pelan nanti Anda bisa kembali makan normal. Terima kasih ya Dok. Kami akan ikuti semua saran dokter. Sama-sama Bu. Kalau ada apa-apa panggil saya ya. Saya permisi dulu. Mari Bu. Namun setelah beberapa bulan dirawat, Yudi mulai bosan. Dia ingin mencoba memakan makanan yang lain. Karena semenjak dia dirawat, dia hanya boleh makan bubur yang hambar.
Pak, ini air hangatnya. Minum dulu ya biar lambung kamu tetap nyaman. Bu, tapi jujur ya, aku udah gak tahan makan bubur terus-terusan. Rasanya itu aja, gak ada bedanya tiap hari. Sabar ya Pak, dokter bilang ini cuma sementara. Kalau lambung kamu itu sudah kuat, kamu bisa makan makanan lain lagi. Ya tapi Bu, bayangin deh, hari-hari aku cuma makan bubur, gak ada rasa, gak ada apa-apa. Rasanya tuh bikin frustasi. Aku kangen makan nasi goreng, ayam goreng. Pak, ibu ngerti. Tapi daripada terus mikir makanan yang gak bisa kamu makan sekarang, kenapa gak fokus aja ke rencana kamu ke depan? Bukannya kamu bilang mau bikin konten yang lebih sehat. Ya sih Bu, aku memang mau berubah, tapi prosesnya ini berat banget Bu. Ya namanya juga proses Pak, memang gak mudah, tapi hasilnya nanti pasti sepadan. Ibu selalu ada di sini buat dukung kamu kok Pak. Beberapa bulan kemudian. Setahun kemudian setelah Yudi dirawat selama setahun di rumah sakit, akhirnya dia sudah sembuh dan diperbolehkan oleh pihak rumah sakit untuk pulang. Pak Yudi, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kondisi Anda sudah stabil dan kami akhirnya bisa mengizinkan Anda pulang. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Alhamdulillah, terima kasih ya dok. Apa aja yang harus saya perhatikan dok? Yang penting Bapak hindari makanan pedas dan jangan makanan berlebihan. Ini kunci untuk menjaga lambung Anda tetap sehat. Dan jangan lupa kontrol rutin tetap harus dilakukan. Baik dok, kami akan ingat itu. Saya juga akan pastikan suami saya nggak bandel lagi soal makanan. Itu bagus Bu. Pak Yudi, kalau ada disiplin saya yakin Anda akan tetap sehat. Terima kasih atas semua bantuannya ya dok. Saya akan jaga pola makan saya dan melakukan hal-hal yang beresiko. Semoga Anda sehat selalu ya Pak Yudi. Jangan sungkan untuk datang ke sini kalau ada keluhan. Terima kasih banyak dok. Kami sangat menghargai semua bantuan dan perhatian dari tim rumah sakit. Mereka berdua lalu pulang ke rumahnya. Yudi duduk di depan laptopnya mengunggah video yang berbeda dari biasanya, yang menceritakan pengalaman buruknya akibat mukbang cilok mercon. Halo teman-teman, hari ini saya mau berbagi sesuatu yang sangat penting buat kalian semua. Ini bukan video mukbang seperti biasanya ya. Hari ini saya mau cerita soal pengalaman saya yang sangat buruk akibat kebiasaan makanan saya yang gak sehat. Jadi beberapa bulan yang lalu, aku nekat makan cilok mercon super pedas dalam jumlah yang sangat banyak dan gak masuk akal. Awalnya aku pikir itu cuma tantangan seru buat konten, tapi aku salah besar bro. Setelah itu aku harus masuk rumah sakit dan menjalani perawatan selama setahun penuh karena lambung aku. Dan selama itu kamu cuma bisa makan bubur polos. Ya Pak, jangan lupa kasih tahu mereka soal itu. Ya Bu, betul banget. Bayangin ya teman-teman, selama setahun penuh aku tuh cuma makan bubur tanpa garam, tanpa apa-apa. Jadi aku cuma mau bilang ke kalian semua, jangan pernah mengorbankan kesehatan kalian demi sesuatu yang gak sepadan. Mukbang ekstrim atau makan berlebihan itu gak keren kalau ujung-ujungnya kalian malah sakit. Dan pastikan kalian dengar nasihat orang yang peduli sama kalian. Jangan kayak bapak ini, keras kepala banget. Iya ya, memang keras kepala, tapi aku bersyukur punya istri seperti ibu yang selalu ada untuk aku. Sekarang aku ingin membuat konten yang lebih bermanfaat, konten yang gak cuma menghibur tapi juga memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Terima kasih ya sudah mendengar cerita saya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah itu tadi video bagus. Ibu yakin banyak orang yang bakal terinspirasi dari pengalaman Bapak? Terima kasih ya Bu. Aku harap video ini bisa membantu orang lain untuk nggak ulangi kesalahanku. Semua ini juga berkat dukungan Ibu. Beberapa hari kemudian Yudi memutuskan untuk memulai gaya hidup sehat. Ia mencoba membuat konten memasak makanan bergizi seperti sayuran dan juga buah-buahan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat salad buah dan sayur yang nggak cuma sehat tapi juga lezat. Saya mau berbagi resep sederhana ini sebagai bagian dari perjalanan saya menuju hidup yang lebih baik. Nah ini dia buah-buahan segarnya. Kita punya apel, pir dan juga pisang. Semuanya kaya akan serat dan juga vitamin. Kita campur semuanya dengan sedikit yogurt rendah lemak untuk tambahan rasanya ya. Pak, jangan lupa kasih tahu juga manfaat dari masing-masing buah. Penonton pasti suka kalau mereka tahu apa yang mereka makan. Betul Bu, jadi apel ini bagus banget untuk jaga kesehatan jantung. Pir kaya akan antioksidan dan pisang adalah sumber energi yang luar biasa. Ini dia teman-teman salad buah dan sayurnya yang segar dan juga sehat dan mudah dibuat. Saya harap kalian semua bisa mencoba ini di rumah ya. Jangan lupa jaga pola makan kalian ya. Selain membuat konten memasak makanan sehat, dia juga membuat konten mukbang. Tapi kali ini dia mukbang makanan yang sehat. Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari yang sangat spesial buat aku. Aku akan mencoba mukbang sehat pertama kali. Lihat nih, ada salad segar dengan berbagai sayuran kaya serat ditambah jus buah segar yang pastinya menyegarkan. Pak, jangan lupa kasih tahu juga manfaat dari makanan itu biar para penonton tahu kenapa harus mulai makanan yang sehat. Betul banget Bu. Jadi teman-teman, salad ini terbuat dari sayuran segar seperti selada, wortel, tomat dan juga mentimun. Semuanya kaya akan vitamin dan juga serat. Bagus banget untuk pencernaan. Sedangkan jus buah ini perpaduan apel, jeruk dan juga stroberi.
kaya akan antioksidan yang bikin tubuh kita lebih sehat dan juga bugar. Komentator dari penonton ini muncul di layar, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mukbang sebelumnya. Wah, nggak seru nih. Mana pedas-pedasnya? Sehat sih, tapi kayaknya nggak bakal seviral mukbang cilok mercon deh. Teman-teman, meski mungkin ini nggak se-ekstrim mukbang sebelumnya, aku yakin makanan sehat itu bisa menginspirasi kalian untuk hidup lebih baik. Yuk, aku mulai makan ya. Yudi mulai makan salad dengan ekspresi puas. Ia mengunyah perlahan dan memberikan ulasan pada setiap gigitannya. Sayuran yang renyah dan juga saus dressing yang aku buat sendiri, ini bikin rasanya tambah segar. Teman-teman, harus mencoba makanan sehat seperti ini ya. Rasanya nggak kalah nikmat kok. Setelah melihat mukbang sehat Yudi, banyak orang-orang berpikiran untuk berubah dan berkeinginan untuk ikutan mencoba makanan sehat. Ternyata salad bisa kelihatan seenak ini ya. Jadi pengen coba bikin sendiri di rumah. Bang Yudi hebat, aku salut sama perubahannya gaya hidup Bang Yudi. Terima kasih ya teman-teman, dukungan kalian berarti banget buat aku. Aku juga mau kasih tahu kalau perubahan ini nggak mudah, tapi aku yakin kita semua bisa mulai hidup lebih sehat bersama-sama. Jadi teman-teman, itu tadi mukbang sehat pertama aku. Semoga ini bisa jadi awal yang baik buat kita semua untuk lebih peduli sama kesehatan. Jangan lupa ya, jaga pola makan, olahraga, dan juga selalu berpikir dampak ke tubuh kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semenjak hari itu Yudi mulai dikenal sebagai seorang YouTuber mukbang sehat. Dia juga mulai diundang ke beberapa webinar untuk menginspirasi yang lainnya agar hidup lebih sehat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar ini ya. Hari ini saya ingin berbagi perjalanan saya tentang bagaimana saya mengubah gaya hidup yang lebih sehat. Dan mukbang makanan ekstrim menjadi pola makan sehat yang lebih bermanfaat untuk tubuh. Bang Yudi, aku inget banget waktu dulu abang sering makan cilok mercon. Seru banget dah nontonnya. Kenapa sih abang berhenti? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan utama saya berhenti adalah kesehatan. Mukbang makanan ekstrim memang menarik untuk ditonton. Tapi setelah saya masuk rumah sakit karena kritis akut, saya sadar bahwa popularitas nggak sebanding dengan kesehatan kita. Bener tuh teman-teman, saya juga yang menemani Bapak selama masa pemulihan. Percayalah itu bukan pengalaman yang mudah. Tapi Bang, berani nggak? Nih, balik lagi makan cilok mercon sekarang. Sekali aja biar seru. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa. Saya tidak akan kembali ke kebiasaan itu. Saya sudah belajar dari pengalaman. Dan saya ingin menginspirasi kalian untuk memilih hidup sehat. Cilok mercon mungkin enak, tapi dampaknya ke tubuh nggak main-main. Wah Bang Yudi keren banget. Aku jadi termotivasi buat makan sehat juga. Mungkin bisa mulai dari salad kayak yang abang bikin di video terakhir. Tentu salad adalah pilihan yang bagus untuk memulai. Kuncinya adalah konsisten. Jangan ragu untuk mencoba makanan sehat yang lainnya yang kalian suka ya. Dan jangan lupa apa yang kalian makan hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan loh. Betul Bu, teman-teman ingatlah bahwa kalau sehat bukan cuma tentang makanan, tapi juga tentang pikiran. Pilih makanan yang mendukung tubuh kita atau justru yang merusaknya. Tepuk tangan meriah, suasana di aula menjadi penuh semangat dengan banyak para penonton mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Yudi. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Saya harap cerita saya ini bisa membantu kalian semua untuk membuat perubahan positif. Dan ingat, gak ada kata-kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Mari kita jaga kesehatan bersama-sama.